Loh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari survei kami mengenai pengolahan limbah limbah olahan manisan buah carica. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Eka Apri dengan NIM 133190076. Yang kedua yaitu Sandy Dwi dengan NIM 133190077. Dan yang terakhir saya sendiri, Luxta Chandra Kusuma dengan NIM 133190085. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, carica merupakan buah yang dapat ditemukan di daerah Pegunungan Wonosobo, lebih tepatnya di daerah Dieng. Carica memiliki banyak manfaat bagi tubuh, salah satunya adalah dapat melancarkan sistem pencernaan. Dalam industri olahan carica ini menghasilkan limbah berupa limbah padat yaitu kulit dan biji, dan juga limbah cair berupa air bekas cucian buah carica sebelum proses pengolahan selanjutnya. Beberapa limbah ini apabila tidak diolah dengan baik dapat berpotensi untuk mencemari lingkungan sekitar. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya sistem pengelolaan yang tepat serta evaluasi mengenai sistem pengelolaan limbah. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama mengetahui sistem pengelolaan limbah industri minuman Carica di perusahaan Carica Gemilang Factory, dan kedua memberikan evaluasi mengenai sistem pengolahan limbah industri minuman Carica di perusahaan Carica Gemilang Factory. Untuk selanjutnya yaitu metodologi, metode yang digunakan dalam pembuatan laporan pengamatan pengelolaan limbah perusahaan Carica Gemilang Factory adalah metode survei yang meliputi pengamatan langsung di perusahaan dengan mengamati langsung pengelolaan limbah dari hasil produksi olahan dan wawancara kepada manajer perusahaan dan kepala pengelolaan limbah perusahaan. Untuk tempat survei sendiri terdapat 2 lokasi. Yang pertama lokasi pemilik yaitu di lokasi pengolahan produk Carica, yaitu untuk lokasi pemilik atau tempat industri pembuatan Carica ini berada di Desa Siono, Bojosari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kedua lokasi tempat pengolahan limbah yang sudah bekerja sama dengan lokasi pemilik pembuatan industri Carica. Untuk pengolahan lokasi limbah ini berada di Desa Pucung Sari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk produksi manisan Carica sendiri ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, sortasi dan pencucian. Pada tahapan ini penentuan mutu buah dilihat dari kesegaran, kebersihan ukuran, bobot warna, bentuk, kemasan, kebebasan dari benda-benda asing, kerusakan, dan bebas dari penyakit. Setelah melakukan pemilihan ini, kemudian melakukan pencucian. Hal ini dilakukan agar buah bersih akan sejenis malam atau lilin yang melapisi lapisan luar buah. Yang kedua yaitu trimming dan pengecilan ukuran. Trimming ini adalah pembuangan bagian-bagian yang tidak diperlukan, contohnya pada buah carica seperti kulit dan biji. Pemotongan buah ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk bagian yang tidak digunakan seperti kulit dan buah akan bukan dibuang, akan tetapi untuk biji dan akan digunakan beberapa untuk membuat sirup carica. Nah, selanjutnya yaitu perendaman CaOH 2 kali. Potongan buah ini direndam dalam air kapur sirih 10% atau 10 gram per liter dan garam 10% atau 10 gram per liter selama 1-2 jam. Takaran yang digunakan untuk 10 kg buah air yang digunakan 5-6 liter atau sampai semua bagian buah terendam. Kapur sirih 1-2 sendok makan per liter air, garam dapur 3-4 sendok makan per liter air. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tekstur buah pada perlakuan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pengemasan. Blanching adalah cara pemanasan pada sayuran dan buah-buahan menggunakan air panas atau uap air. Tujuan dilakukannya ini adalah untuk menginaktifkan enzim, yaitu enzim
peroksidase dan katalase. Kedua enzim ini sama-sama tahan akan panas. Tujuan dari metode ini adalah untuk membersihkan bahan dari kotoran dan bakteri yang ada dari bahan atau buah carica. Suhu yang digunakan untuk blanching ini biasanya mencapai 82 derajat Celcius sampai 93 derajat Celcius selama 3-5 menit. Yang selanjutnya yaitu perendaman larutan gula. Pada proses ini dalam perendaman larutan gula ini ada dua cara, yaitu cara lambat dan cara cepat. Pada cara lambat ini, perlakuan perendaman dalam larutan gula memerlukan waktu lama. Konsentrasi gula awalnya 30% dan buah direndam selama 24 jam. Konsentrasi gula ditingkatkan menjadi 40% dan buah direndam lagi selama 24 jam. Demikian seterusnya hingga konsentrasi gula mencapai 70%. Pada konsentrasi gula tinggi, buah direndam selama 3 minggu dan kemudian buah dikeringkan. Pada perendaman dalam larutan gula dengan cara cepat, pelaksanaannya dapat disingkat menjadi beberapa jam saja dengan mempertahankan larutan gula pada suhu 140 sampai 1500 Fahrenheit atau 60 sampai 650 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu tahap pengemasan. Pada proses kali ini manisan dimasukkan ke dalam wadah yang digunakan sesuai dengan ukuran yang sudah ada di tempat pengolahan. Naik itu wadah kecil atau besar dalam kemasan wadah plastik ataupun kaca. Pengemasan ini dilakukan untuk melindungi produk dan memudahkan dalam penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Kemudian yaitu macam-macam limbah. Macam-macam limbah yang pertama adalah limbah hasil pencucian. Limbah hasil pencucian di sini yaitu berupa air hasil pencucian dari buah sebelum dikelola dan air untuk merendam buah karika menggunakan CaOH 2 kali. Yang kedua adalah limbah kulit buah karika. Yang ketiga adalah limbah biji buah karika. Next. Sistem pengolahan limbah. Yang pertama adalah produksi limbah. Produksi limbah di pengolahan manisan karika ini setiap harinya menghasilkan berkisar 140 kg sampai 150 kg limbah kulit karika dan biji karika. Yang kedua adalah koleksi limbah. Koleksi limbah di sini hanya dilakukan ketika satu hari saat pengolahan limbah, yaitu berupa pengolahan limbah dilakukan 1 hari kemudian dikumpulkan untuk kemudian diambil oleh pengelola limbah. Yang kemudian yaitu penyimpanan atau pengumpulan. Penyimpanan atau pengumpulan di sini dilakukan penyimpanan atau pengumpulan limbah. Hal ini dikarenakan dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap. Hal ini dikarenakan limbah yang berupa kulit karika dan biji karika berada dalam keadaan basah, sehingga jika didiamkan terlalu lama akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian adalah pemanfaatan limbah yang diperoleh akan digunakan sebagai makan ternak makot. Nah, di sini perusahaan Karika Gemilang Factory bekerja sama dengan seseorang untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari pengolahan manisan karika. Nah, di sini limbah yang diperoleh akan digunakan sebagai makanan ternak makot. Limbah yang diperoleh dari pengolahan manisan karika yang berupa kulit karika dan biji karika yang masih dalam keadaan basah, mula-mula akan dikeringkan terlebih dahulu. Setelah limbah tersebut cukup kering, maka akan langsung diberikan untuk pakan makot. Next. Kemudian yaitu pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair di perusahaan Karika Gemilang Factory, limbah cair dibuang ke sungai tanpa dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk kasus ini perlakuannya
tidak sesuai karena hal ini dapat dirasa menyebarkan dampak negatif dan membahayakan bagi lingkungan, dikarenakan kandungan yang dimiliki oleh air yang tercampur dengan kapur sirih yang digunakan untuk merendam buah karika akan mengakibatkan masyarakat sekitar akan terkena penyakit. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar ada yang masih memanfaatkan air sungai. Kemudian untuk pengolahan limbah padat berupa kulit dimanfaatkan dengan cara dikeringkan kemudian digunakan sebagai pakan ternak makot atau teknik kering yang berfungsi untuk sumber pakan ternak pengganti pelet. Pengolahan limbah berupa biji dimanfaatkan untuk pembuatan sirup yang ampasnya digunakan sebagai pakan ikan. Untuk limbah kulit karika, hal ini cukup efektif atau sesuai karena memanfaatkan kulit untuk pakan ternak cukup efektif karena pada kulit karika kaya akan probiotik EM4 yang memiliki peran dalam pertumbuhan ikan dan meningkatkan kualitas air tempat budidaya ikan. Untuk pengolahan limbah biji karika, pada proses pengolahannya akan digunakan sirup. Nah, ampas ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan karena masih memiliki kandungan nutrisi di dalamnya. Pemanfaatan limbah biji ini dinilai efektif dan juga bermanfaat bagi kesehatan yang sesuai dengan pendapat bahwa biji pepaya juga mengandung karbohidrat dalam jumlah kecil, air, protein, dan juga lemak yang bermanfaat bagi tubuh. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu hierarki pengelolaan limbah. Di sini yang pertama ada limbah padat carica. Pada pengelolaan limbah padat carica menggunakan teknik reuse, yaitu dengan penggunaan kulit sebagai pakan ternak maggot yang digunakan sebagai sumber protein untuk ikan, dan biji diolah menjadi sirup yang kemudian digunakan sebagai pakan ikan. Yang kedua yaitu limbah cair carica. Pada pengelolaan limbah cair carica digunakan hierarki, yaitu disposal yang langsung dibuang ke sungai. Seharusnya bisa diterapkan teknik reuse untuk penyiraman kebun atau recovery dengan penyaringan sebelum dibuang. Di sini kami memberikan saran untuk bagaimana cara yang tepat untuk mengelola limbah cair dan padat di perusahaan Carica Gemilang Factory. Yang pertama yaitu reuse. Reuse di sini dengan nilai tertinggi. Kenapa dengan nilai tertinggi? Karena di limbah padat perusahaan ini seluruhnya sudah diolah menjadi bahan lain sehingga tidak menimbulkan limbah baru seperti itu. Selanjutnya di sini ada recycle. Kenapa di sini ada angka cukup tinggi untuk recycle? Karena untuk biji dari buah carica ini dimanfaatkan sebagai sirup. Nah, sebagai sirup di sini kan tergolong dalam salah satu upaya pengelolaan kembali, pengelolaan kembali yang akhirnya akan menimbulkan limbah lagi, walaupun limbah hasil dari recycle ini bisa digunakan kembali untuk pakan ternak seperti itu. Jadi di sini recycle memiliki nilai yang cukup tinggi, dan selanjutnya yaitu di sini kami menambahkan recovery. Kenapa di sini kami menambahkan recovery? Karena kami menyarankan untuk limbah cair karika itu jangan langsung dibuang ke sungai, karena tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa apabila air yang dicampur dengan air kapur sirih ini jika dicampur dengan air sungai akan menimbulkan penyakit-penyakit apabila airnya dikonsumsi oleh masyarakat setempat, sehingga hal ini sangat tidak disarankan. Dan untuk caranya di recovery ini adalah dengan penyaringan, yaitu si kapur sirih ini akan diendapkan, kemudian airnya baru dibuang ke sungai. Dan untuk pembuangan ke sungai ini, di sini kami menyediakan 10% dari total hierarki pengelolaan limbah. Kenapa 10%? Karena di sini cuma air bersih saja, jadi jumlahnya tidak banyak seperti itu. Nah, selain itu di limbah cair kami juga menyarankan adanya reuse. Reuse di sini yaitu dengan penggunaan air perendaman yang mengandung CaOH2 kali ini untuk pupuk cair. Kenapa bisa digunakan sebagai pupuk cair? Karena CaOH2 sendiri kan mengandung Ca. Ca di sini kan merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman. Jadi bila diaplikasikan ke tanaman tentu saja menimbulkan efek positif untuk tanaman itu sendiri. Nah, untuk itu
Di sini limbah cair juga kami masukkan ke reuse. Untuk itu di sini grafiknya yang tertinggi yaitu reuse, diikuti dengan recycle, recovery, dan terakhir yaitu disposal, seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari diskusi kami mengenai pengelolaan limbah manisan carica yaitu limbah yang dihasilkan dari pengolahan carica berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa kulit dan biji carica, dan limbah cair berupa air bekas cucian dan rendaman carica. Limbah padat kulit dikelola secara reuse untuk pakan ternak maggot dan biji untuk pembuatan sirup serta pakan ikan. Dan limbah cair dikelola dengan teknik disposal yaitu dibuang ke sungai. Next. Di sini kami menampilkan beberapa dokumentasi ketika kami melakukan survei ke perusahaan Carica Gemilang Factory, dan di foto yang pertama itu di sini terlihat ada proses pengupasan carica. Di sini dihasilkan limbah kulit dan itu kami sempat mendokumentasikannya. Dan yang kedua itu untuk tampak depan dari perusahaan itu sendiri. Next. Nah, di sini kami juga mendokumentasikan mengenai gambar peternakan maggot dan ikan yang dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan baru dari limbah yang dimanfaatkan, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.